Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa Tengah, terdapat sebuah kerajaan yang kita kenal dengan nama Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Medan. Kerajaan Mataram Kuno terletak di Pok Pitu. Namun, hingga saat ini Pok Pitu belum diketahui pasti keberadaannya. Sementara, Kerajaan Mataram Kuno dikelilingi oleh pegunungan dan juga sungai-sungai, seperti Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Lawu, dan juga Serayu, serta sungai seperti Bogowonto, Bengawan Solo, Elo, dan juga Trogo. Di sini saya menjelaskan tentang Kerajaan Mataram yang memiliki dua dinasti. Yang pertama yaitu dinasti Syailendra dan yang kedua dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya merupakan dinasti yang diawali oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang menganut agama Hindu Siwa pada tahun 732 sampai 749 Masehi. Dan dinasti Syailendra diawali oleh Raja Banu yang menganut agama Buddha Mahayana pada abad ke-8 sampai ke-9. Yang pertama yaitu silsilah dinasti Sanjaya Hindu Siwa. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya tahun 732 hingga 746 Masehi. Ia adalah pendiri Kerajaan Mataram Kuno dan dinasti Sanjaya. Ia mendirikan kekuasaan di Jawa Tengah, bagian utara khususnya di daerah Pegunungan Dieng. Yang kedua yaitu Rakai Panangkaran tahun 746 hingga 784 Masehi. Ia adalah putra Sanjaya yang mendukung agama Buddha dan menjalin hubungan erat dengan dinasti Syailendra. Yang ketiga Rakai Warak tahun 784 hingga 803 Masehi. Ia hanya melanjutkan pemerintahan dari Sanjaya. Yang keempat, Rakai Garung tahun 803 sampai 827 Masehi. Ia memperkuat kekuasaan Hindu di bawah dinasti Sanjaya dan menjaga stabilitas kerajaan dari konflik kedua dinasti. Yang kelima, Rakai Pikatan tahun 827 hingga 830 Masehi. Ia adalah raja besar yang memperkuat kekuasaan setelah menikahi Pramodawardhani dari dinasti Syailendra. Yang keenam, Rakai Kayuwangi tahun 850 hingga 898 Masehi. Ia adalah putra Rakai Pikatan yang pemerintahannya ditandai konflik internal dan serangan dari kerajaan tetangga. Yang ketujuh yaitu Rakai Watuhumalang tahun 898 hingga 910 Masehi. Di masa ini kekuasaan mulai melemah dan tetap mengelola kerajaan di tengah tantangan politik. Yang kedelapan yaitu Rakai Balitung tahun 910 hingga 919 Masehi. Ia adalah raja besar terakhir yang di mana pusat kekuasaan Mataram kuno mulai berpindah ke Jawa Timur. Yang kedua yaitu silsilah dinasti Syailendra Buddha Mahayana yang menguasai wilayah Mataram kuno pada abad ke-8 hingga ke-9. 1. Raja Banu, yaitu raja awal dinasti Syailendra. Yang kedua yaitu Wisnu, penerus Banu yang memperluas kekuasaan di wilayah pesisir dan membangun fondasi pemerintahan. Yang ketiga, Indra, ayah Samaratungga yang memperluas kekuasaan dinasti Syailendra di Nusantara. Pembangunan candi Hindu semakin berkembang. Yang keempat, Samaratungga. Ia adalah raja besar yang memimpin pembangunan candi dan ayah dari Pramodawardhani. Yang kelima yaitu Pramodawardhani. Ia adalah kunci kedua dinasti setelah menikah dengan Rakai Pikatan dan pengaruh dinasti Syailendra mulai melemah. Siapa saja raja-raja yang mencapai puncak kejayaannya? Yang pertama yaitu Rakai Panangkaran. Ia memerintahkan pembangunan candi, kalasan, dan mendukung ajaran Buddha Mahayana untuk memperkuat wilayah dan stabilitas kerajaan. Yang kedua yaitu Samaratungga. Ia memimpin pembangunan candi Borobudur dan memperluas pengaruh Syailendra di Sumatera hingga Semenanjung Malaya. Yang ketiga yaitu Rakai Pikatan. Ia memimpin pembangunan candi Prambanan dan mengalahkan sisa-sisa kekuatan Syailendra. Yang keempat yaitu Rakai Balitung. Ia mempersiapkan pemindahan pusat ke Jawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber sejarah dari Kerajaan Mataram Kuno. Tidak hanya prasasti, namun juga ada candi, arkeologi, kitab cerita Prabu Dayak, Kakawin, dan juga arkeologi.
Yang pertama ialah Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, berisi mengenai pendirian lingga oleh Raja Sanjaya, di mana menandakan awal dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Yang kedua ialah Prasasti Kalasan pada tahun 778 Masehi, berisi mengenai pembangunan Candi Kalasan oleh Wangsa Sailendra. Yang ketiga ialah Prasasti Mantiasi pada tahun 907 Masehi, yang berisi mengenai daftar Raja-Raja Mataram sebelumnya disusun oleh Raja Balitung. Yang keempat ialah Prasasti Klura pada tahun 782 Masehi, berisi mengenai pembangunan Arca Bodhisattva di Candi Sewu oleh Raja Indra. Yang kelima ialah Prasasti Ratu Boko pada tahun 856 Masehi, berisi mengenai peristiwa kemenangan Rakai Pikatan atas Wangsa Sailendra. Yang keenam yaitu Prasasti Anjuk Ladang pada tahun 937 Masehi, berisi mengenai perpindahan pusat ke Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Mpuk Sindo. Yang ketujuh ialah Kakawin Ramayana, mengadaptasi epos Ramayana dalam bahasa Jawa kuno. Yang kedelapan ialah Kakawin Arjuna Wiwaha, karya Mpuk Kanawa yang menggambarkan nilai-nilai kepahlawanan Hindu. Yang kesembilan yaitu Kitab Carita Parahayang, yang menceritakan kisah para Raja Sunda dan Mataram. Yang ke-10 yaitu catatan dinasti Tang dari Tiongkok, di mana adanya hubungan perdagangan dengan Mataram kuno. Yang ke-11 yaitu Negara Kertagama, karya Mpuk Prapanca pada abad ke-14, di mana menyebutkan sejarah kerajaan Jawa, lebih tepatnya pada Mataram kuno. Yang ke-12 yaitu Pararaton, di mana mencatat silsilah terkait raja-raja di Jawa. Yang ke-13 ialah Badat Tanah Jawi, di mana menceritakan asal-usul kerajaan Jawa. Yang ke-14 ada arca dan relief, di mana terdapat arca Buddha di Borobudur dan arca Siwa di Prambanan. Ke-15 yaitu tradisi lisan, di mana berisi legenda seperti cerita Roro Jonggrang. Yang ke-16 ialah sumber Islam awal, di mana Selat Kanada dan Selat Centini mencatat jejak kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya meskipun bercampur dengan mitologi. Yang terakhir yaitu Candi Hindu-Buddha. Kerajaan Mataram kuno memiliki banyak candi Hindu-Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Plaosan, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Gedong Songo, dan juga Candi Dieng. Ini saya akan menjelaskan kehidupan sosial kerajaan. Struktur sosial. 1. Masyarakat hierarkis dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, dianggap sebagai titisan dewa. 2. Bangsawan dan pejabat merupakan kelompok elit yang mengelola pemerintahan dan militer. 3. Brahmana merupakan tokoh agama yang dihormati, mengatur ritual keagamaan dan pendidikan. 4. Rakyat, petani, pedagang, pengrajin merupakan mayoritas masyarakat yang berkontribusi dalam pertanian dan perdagangan. 5. Buruh dan hamba merupakan golongan bawah yang bekerja di pertanian atau abdi kerajaan. B. Peran agama. 1. Hindu dan Buddha berperan besar dalam kehidupan sosial. 2. Banyak candi dibangun untuk pusat ibadah seperti Borobudur dan Prambanan. 3. Upacara keagamaan dan sesaji menjadi bagian penting. C. Ekonomi dan mata pencaharian. 1. Pertanian sebagai sumber utama ekonomi, didukung oleh sistem irigasi canggih. 2. Perdagangan berkembang dengan jalur maritim ke India dan Asia Tenggara. 3. Pajak dan upeti dari rakyat menopang pemerintahan. D. Budaya dan tradisi. 1. Sistem kasta Hindu memengaruhi stratifikasi sosial, meskipun lebih fleksibel dibanding India. 2. Gotong royong dalam pembangunan candi dan proyek kerajaan. 3. Sastra dan seni berkembang, seperti relief candi dan prasasti.